Baik, terima kasih Bu Indah dan kami juga ucapkan selamat sore kepada Ibu Pandu Karismasari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin dan peserta sekalian, dikarenakan narasumber kita telah hadir, maka untuk webinar sesi ke-6 dengan tema Membangun Jiwa Kompetisi Sehat Generasi Muda Masa Kini dalam pendidikan maupun dunia kerja akan segera kita mulai. Dalam hal ini, sesi webinar ke-6, webinar Level Up Milenial Bangkit dan Menginspirasi, akan dipandu oleh moderator kita, Senior Taruni Niluh Jenita Asdia Putri, mana beliau adalah seorang taruni STMKG angkatan 2018 dengan prodi di meteorologi yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak Ibu hadirin dan peserta sekalian, kita akan langsung menyimak webinar Level Up Milenial Bangkit dan Menginspirasi sesi ke-6 kepada Senior Taruni Niluh Jenita Asdia Putri. Kami persilakan untuk memandu acara seminar sesi ke-6. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Taruni Ariantika, pelaku ini atas waktu yang telah diberikan. Mohon yang terhormat Ibu Pandu Karismasari Sugianto, Master Psikologi dan Manajemen, dan yang kami hormati Ibu Indah Safira Zatadini, Bachelor of Social Science, Master of Education, selaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang kami hormati pula para pejabat serta dosen lingkungan STMKG dan STMKG, serta seluruh taruna-taruni STMKG serta webinar Level Up pada sore hari ini. Alhamdulillah, setelah hari ketiga, dan semoga semangat para kalian tetap terjaga hingga akhir sesi ini berlangsung. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui melalui kegiatan webinar Level Up yang tema Milenial Bangkit dan Menginspirasi, diharapkan taruna-taruni STMKG sebagai generasi milenial harus mampu memberikan kontribusi yang lebih dan berguna serta dapat menginspirasi lingkungan di sekitarnya. Pada kali ini, kita akan memasuki subtema ke-6 atau sesi diskusi terakhir pada hari ini mengenai studi lanjut dari eksternal dengan materi yang akan disampaikan adalah membangun jiwa kompetisi sehat generasi muda masa kini dalam pendidikan maupun dunia kerja. Baiklah, sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Indah Safira Zatadini. Beliau merupakan lahir di Lampung pada tanggal 29 Maret tahun 1996. Adapun pendidikan yang telah beliau tempuh sebelumnya yaitu menjadi siswa pertukaran pelajar melalui program AFS atau YES, yaitu KL Youth Exchange Student pada tahun 2013 hingga 2014, menjadi mahasiswa atau studi abroad di University dan melanjutkan kuliahnya di Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU dan menjadi commencement speaker pada tahun 2019, dan beliau baru saja lulus dari Harvard University pada bulan Mei 2020 dengan beasiswa LPDP atau Recipient of Indonesia Ministry of Finance Fully Funded Scholarship. Selain itu, ada begitu banyak pengalaman bekerja beliau seperti di bidang akademik, yaitu menjadi MCAS Mathematics Part-Time Tutor di Codeman Academy Charter Public School, STEM Instructor pada International Preschool and Kindergarten dan Fujiwara Preschool, menjadi Teaching Assistant di Asia Pacific University, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat beberapa pengalaman beliau di dunia internasional, seperti menjadi Capacity Development Analyst di The World Bank, kemudian Instructional Designer for Innovate for Africa.org di Harvard Innovation Lab, kemudian menjadi ESL Curriculum Designer di MIT, dan juga menjadi Policy Intern di United Nations Headquarters New York, dan Exchange Advisor di Saiki City Board of Education. Selain itu, beliau juga fasih atau mampu 5 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Arab, dan Spanyol.
Baiklah, pastinya para peserta sudah tidak sabar lagi dan tanpa memperpanjang waktu kita akan langsung memasuki acara pemaparan oleh pemateri. Kepada Ibu Indah Safira Tadini, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya izin share screen. Oke. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar ya? Maaf, rumah dekat masjid jadi ada background. Oke, kita mulai aja ya. Jadi selamat sore nih teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk STM atas kesempatannya pada saya memberikan materi ini. Kok suaranya ya? Atau semua peserta di-mute atau gimana? Kayak double gitu, enggak ya? Sebentar. Kayak double gitu. Sebenarnya kayak double nggak sih suara saya? Izin Bu, tidak. Nggak double. Tidak ya? Baik-baik saja. Siap, iya. Oke. Ya udah. Sebelumnya nih saya heads up dulu ke teman-teman ya, maaf kalau ngomongnya agak kurang jelas hari ini. Saya baru 2 hari yang lalu pasang behel jadi agak tidak merubah cara penyampaian materi saya ya. Jadi sesuai tema yang diajukan sama panitia gitu ya. Hari ini saya akan membawa topik tentang gimana sih cara membangun jiwa kompetisi yang sehat di kalangan generasi muda masa kini dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau tahu nih, teman-teman di sini ada berapa orang? Ada 270 orang. Kita kayaknya rusuh gitu ya kalau semuanya di-unmute dan kita ngobrol, tapi saya maunya interaksinya 2 arah. Oke, teman-teman bisa scan barcode-nya di sini atau bisa langsung juga klik slido.com, nanti masukin code-nya itu STMKG atau bisa juga scan barcode-nya di sini. Coba ya, saya juga cobain. Bisa scan barcode-nya atau buka browsernya, klik slido.com, nanti masukin kodenya STMKG. Iya, udah bisa. Oke, ini kan udah akhir tahun nih. Buat warm up aja nih, buat temperatur check, mau sedikit berinteraksi sama teman-teman. Coba nih teman-teman sharing, apa sih a good thing nih? Good thing atau as with us ya. Hal-hal baik yang terjadi kepada hidupnya teman-teman di 2020 ini. Ingat nih, good things aja nih. Coba nih apa aja? Hal-hal yang teman-teman rasakan apapun itu dari pendidikan atau karir ataupun hubungan pertemanan apapun di adult person, my family, bisa kumpul sama keluarga, bener banget nih. Jadi karena pandemi semuanya serba remote, akhirnya kita banyak kerja dari rumah gitu ya, belajar dari rumah, akhirnya kumpul-kumpul lagi sama family, ketemu gebetan baru. Wah, luar biasa nih, jago banget nih. Orang-orang pada lonely ini dapat pacar pas lagi pandemi, luar biasa. Have more times at home. Kumpul sama keluarga masih hidup, dapat pengalaman, banyak tidur. Bener tuh, itu suatu nikmat ya teman-teman, yang mungkin nggak bisa kita dapetin kalau lagi hari-hari biasa. Banyak mencoba hal-hal baru, bisa santai, banyak free time. Nah, bagus nih. Oke, ini buat ngecek aja nih teman-teman pada bisa masuk ke Slido-nya nggak? Kita lihat ini udah berapa orang yang masuk ke Slido, ada 74 orang. Belum sampai 50%-nya peserta ya. Coba nih klik slido.com, nanti kedepannya bakalan ada quiz-quiz juga yang pakai Slido ini. Jadi aku mau ngecek di awal nih pada bisa masuk nggak nih ke slido.com, bisa scan barcode-nya atau manual juga bisa di browsernya slido.com, code-nya masukin STMKG. Putus, aduh sedih banget nih, semangat ya yang putus nih, semoga bisa menginspirasi yang lain karena tadi ada yang sharing dapat pacar baru selama pandemi, berarti
online gitu kan ya, mungkin dating kencan online gitu, mungkin juga dapat pacar baru, menjadi lebih keren, bisa move on, luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, sekarang teman-teman udah sharing tadi hal-hal baik yang terjadi di 2020. Nah, sekarang aku mau nanya nih, gimana dengan challenges? What challenges you face this year? Nambah ganteng, kayaknya bukan challenges, itu rezeki ya kayaknya. mungkin karena jarang keluar gitu ya, nggak naik motor, nggak kemana-mana, akhirnya mukanya jadi lebih glowing karena banyak di rumah, nggak kena matahari, nggak kena polusi, bisa jadi tuh. Tugas banyak, kurang overthinking, LDR sama doi. Wah, ini ada yang pakai hiragana. Jadi gendut, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting sehat ya semuanya. Mood swing, jadi banyak olahraga, pengen hijrah, banyak menatap layar. Nah ini bisa diimbangi nih, lihat yang ijo-ijo gitu kan ya. Social anxiety, susah adaptasi, bingung nggak ngapa-ngapain. Makin glowing, mantap. Bingung mau ngapain. Nah, ini buat teman-teman yang bingung, hari ini tuh aku bakalan bahas tentang beberapa skill-skill gitu ya, self development yang teman-teman bisa kembangin selama pandemi ini. Jadi belajar investasi, mumpung lagi diskon, bener banget nih. Di akhir tahun itu ada namanya susah banget ya ngomong window dressing, di mana bakalan naik terus ya sampai Januari. Ini teman-teman yang lagi mau belajar saham gitu bisa nih dimulai dari sekarang, baca-baca infonya, banyak belajar. Lagi bagus nih saham-saham. Hari ini lagi turun sih, IHSG lagi turun hari ini. Tenang aja. Biasanya katanya Christmas discount ya. Menjelang Christmas turun biar banyak beli, nanti naik lagi. Kalau sampai Januari menjelang Februari pasti bakalan naik. Jadi ngomongin finance kita. Adaptasi PJJ, proposal skripsi. Oke, ini kayak kita udah warm up ya teman-teman. Yang masih mau lanjutin sharing di sini bisa silakan. Saya mau balik ke PowerPoint-nya lagi. Oke, makasih udah berpartisipasi ya dalam slide-nya. Sekarang lanjut lagi ke materi. Jadi hari ini tuh yang akan saya sampaikan, yang pertama saya bakalan sedikit sharing pengalaman saya gitu ya, perjalanan saya dari Lampung gitu sampai ke Harvard. Ini biar fenomenal aja nih judulnya kan. Dan apa sih lesson learn-nya yang bisa teman-teman ambil nih, dipelajarin dari pengalaman saya gitu. Selanjutnya saya bakalan banyak bahas tentang personal growth. Kalau kita bicara tentang kompetisi, gimana kompetisi yang sehat, agar kita bisa berkompetisi gitu ya, agar kita bisa menampilkan terbaiknya kita tuh harus balikin ke diri sendiri. Gimana caranya mengimprove diri sendiri sehingga kita ready untuk bersaing di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan gitu. Jadi saya banyak ngomongin personal growth di sini. Lakukan buat ngedevelop skillnya teman-teman nih. Nah, selanjutnya yang terakhir nih saya bakal lebih spesifik ke technical skill. Jadi bukan cuma mindset atau soft skill, tapi saya di akhir juga bakalan nyampein beberapa skill yang teman-teman bisa lakukan di rumah aja selama pandemi ini sehingga competitive advantage-nya teman-teman tuh naik gitu ya, sehingga teman-teman bisa jadi lebih kompeten di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Oke, sebelumnya kenalan lagi mungkin ya. Nama saya Indah Syafira, saya lumayan aktif di Instagram. Nih kalau teman-teman mau bertanya atau mau sharing-sharing, biasanya saya banyak sharing-sharing tentang pendidikan gitu ya di Instagram ataupun di YouTube juga gitu. Terus ini background saya. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini ya, 5-6 tahun terakhir ini saya berkesempatan nih untuk belajar gitu ya di 5 negara yang berbeda gitu. Dimulai dari waktu SMA gitu saya ikut pertukaran pelajar. Saya sempat ikut saya S1-nya di Jepang, terus ikut pertukaran pelajar di Meksiko juga, terus sempat magang di New York, dan terakhir saya S2 di Harvard University di US gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, sekilas aja nih yang tentang diri saya, ntar narsis banget ngomongin diri sendiri mulu gitu. Ini waktu saya di pertukaran pelajar gitu ya, pas SMA saya banyak ikutan lomba-lomba gitu di sana, ikutan Science Olympiad di sana.
Terus juga ini banyak pertemanan baru yang saya dapatkan gitu ya. 2014 pertama, 2013 ketemu, ini foto 2014, 2018 saya kembali lagi ke sana, 2019 saya balik lagi ke Kansas juga, 2020 juga kemarin ketemu lagi gitu. Jadi kayak ketemu long life friend lah. Nah, ini di Jepang saya dapat beberapa beasiswa dan ikut kompetisi juga gitu di Meksiko, dan di Jepang alhamdulillah saya jadi lulusan terbaik dan orang Indonesia yang pertama gitu ya yang menyampaikan pidato di Ritsumeikan University. Terus saya sempat intern juga di PBB dan akhirnya menyelesaikan S2. Ini kalau dilihat kayak wah gila nih orang hidupnya kayaknya mulus banget gitu kan ya, lancar banget dari SMA aja menang segala macam, kayaknya kok gampang banget nih hidupnya gitu kan, itu yang terlihat gitu kan, padahal sebenarnya banyak sekali kegagalan yang mungkin nggak ditampilkan gitu ya, nggak saya liatin di social media atau yang tidak terlihat sama orang. Sebenarnya kegagalan itu udah jadi teman gitu, saya gagal ratusan kali gitu ya, beasiswa lomba segala macam gitu, dan memang seperti itu ya teman-teman nih kalau misalnya familiar sama iceberg illusion. Jadi kalau dilihat kesuksesan seorang itu ya misalnya, oh sekarang dia udah jadi CEO, sekarang dia udah di mana segala macam itu, kita cuma ngeliat tuh kayak puncaknya aja nih. Ya padahal di balik itu semua biasanya lebih besar di sini ada tempa gitu nih orang-orang gitu. Yang people don't see, ada dedication, hard work, nggak selalu disiplin, banyak kegagalan, kecewa, rasa sedih, banyak yang harus dikorbankan, banyak harus nemuin failure gitu kan, dan persisten sama mimpi dan cita-citanya gitu. Dan ini misalnya contoh aja nih ya, waktu saya mau ke Harvard gitu kan, ya ekspektasinya ya pasti happy-happy, banyak ketemu orang-orang keren, pembicara keren gitu kan ya, presiden, menteri segala macam datang ke sana buat nyampein seminar gitu kan. Tapi pada kenyataannya sebenarnya banyak challenges yang dihadapi gitu. Kayak seperti imposter syndrome, saya ngerasa paling bodoh, saya ngerasa banyak nggak taunya. Belum lagi academic challenges, nilainya ngap-ngapan padahal belajarnya udah gila-gilaan, belum lagi peer pressure, orang-orang keren semua di sana, life balance gitu kan ya, antara belajar atau datang ke seminar atau ikut organisasi, belum lagi meet people expectation gitu kan. Tapi yang saya pelajari adalah ternyata di awal tuh ya kenapa saya ke Harvard, mungkin ya sama lah gitu ya ke orang kebanyakan karena reputasinya, karena fasilitasnya, karena programnya gitu. Tapi ternyata yang saya pelajari gitu setelah pulang, saya banyak belajar dari orang gitu. Saya banyak belajar dari komunitasnya. Saya bersyukur banget bisa ketemu orang-orang yang udah punya 15 tahun pengalaman kerja, 5 tahun, 10 tahun udah ngedirin sekolah, pernah jadi guru di refugee camp, di tempat pengungsi di Timur Tengah, di negara perang dan lain-lain. Luar biasa cerita-cerita mereka yang saya banyak belajar dari mereka, dan network gitu kan. Ini kayaknya skip aja. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa teman-teman ambil pelajarannya dari pengalaman perjalanan saya ini? Jadi mungkin kita nggak bisa plek-plek ngikutin path-nya saya karena kita bidangnya berbeda gitu kan ya. Tapi bisa dilihat pattern-nya nih. Ini anak kenapa bisa seperti ini gitu kan ya. Teman-teman bisa refleksikan dan decide your own benchmark. Maksudnya seperti apa? Teman-teman di sini belajar meteorologi, mungkin karena udah di STMKG udah kelihatan gitu ya path-nya seperti apa, nanti lulus akan jadi ASN segala macam, karirnya tuh udah terlihat gitu kan. Jadi memang kita mungkin berbeda background-nya, tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa belajar banyak dari contoh-contoh yang udah ada gitu kan. Jadi bagaimana caranya biar bisa ngambil takeaways-nya gitu. Pertama itu decide your own benchmark. Benchmarknya teman-teman tuh seperti apa? Cari role modelnya tuh seperti apa? Orang-orang yang ada di dunia meteorologi, di dunia climate change, seperti apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa di posisinya sekarang gitu kan. Dan ini juga penting banget nih poin kedua, bukan cuma set mimpinya teman-teman mau apa, misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15, bukan cuma what do you want-nya, tapi juga who do you want to be gitu. Ini penting nih.
decide who gitu, siapa sebenarnya role modelnya, siapa sebenarnya yang akan jadi panutannya teman-teman gitu kan. Misalnya lihat, oh ini profesor ini dia banyak melakukan ini, dia peraih Nobel atau apa, gimana sih caranya biar meraih Nobel gitu misalnya. Apa sih yang dia lakukan pada saat dia di umur saya, di umur 20-an tahun, dia tuh ngapain aja sih? Lihat, kepoin LinkedIn-nya gitu ya. Sekarang udah gampang nih teknologi. Lihat LinkedIn-nya, lihat semua organisasi-organisasinya, atau lihat kakak kelas kalian yang menurut kalian tuh jadi panutan gitu di SMKG. Oh dia tuh banyak remarks-nya, banyak melakukan ABCD. Apa sih yang dia lakukan 4 tahun lalu pada saat dia ada di posisi saya gitu. Apa aja sih leadership yang dia lakukan gitu ya. Misalnya dia jadi ketua apa, ikutin gitu. Ini kalau selain find your own model, itu ada istilahnya nih copy the success gitu ya. Atau istilah kerennya tuh shadowing. Ini tuh adalah fast track buat kesuksesan. Orang-orang banyak bilang gitu kan ya, daripada figuring out oke, saya mau jadi menteri gitu, figuring out gimana caranya jadi menteri, mending pick aja menteri yang backgroundnya mirip sama kalian gitu ya, yang pendidikannya, latar belakangnya apa-apa itu mirip sama kalian, terus di shadowing apa sih yang dia lakukan gitu. Kalau bisa jadi lebih baik. Oh, pada saat dia umur 24 dia melakukan ini, 25 dia apply ini, dia ikutin program ini, dia aja kita sama-sama makan nasi gitu ya, dia aja bisa, saya juga pasti bisa gitu. Nah, itu tuh copy the success, lihat shadowing. Sekarang udah zaman teknologi, semua biografi, autobiografi itu udah terekspos semua di internet, teman-teman tinggal sesimpel Google aja namanya tuh orang, terus di copy apa aja sih yang dilakukan, kalau bisa lakukan itu lebih baik gitu kan. Terus yang terakhir tuh get international exposure. Kita udah ada di 21st century gitu ya. Ini walaupun teman-teman ngerasa kayak oh saya udah masuk lembaga ini udah jelas gitu ya karir path-nya seperti apa, tetap teman-teman kita harus tetap improve diri gitu ya. Gimana caranya kita bisa punya competitive advantage among our peers gitu. Gimana biar bisa stand out di antara teman-teman lain yang di SMKG gitu misalnya. Dan salah satunya itu buat biar bisa tetap bersaing ya di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan, penting loh buat dapetin international exposure. Apapun itu, dari mulai course online, misalnya ikutan webinar, interaksi sama orang-orang di luar atau yang dari institusi lain, itu juga bisa jadi exposure buat teman-teman. Nah, kita tadi udah ngomongin tentang pengalaman aku gitu ya, dan lesson learn-nya teman-teman bisa ngapain, take aways-nya. Sekarang aku mau fokusin ke teman-teman nih. Aku mau fokusin materi selanjutnya itu buat teman-teman semua yang ada di sini yang lagi dengerin nih. Jadi kalau kita bicara tentang kompetisi gitu ya, kompetisi itu mungkin yang ada di bayangan kita yang terbaik biar jadi ranking 1 segala macam. Jadi pengalaman aku sampai saat ini, aku banyak ngerasa bahwa terkadang lawan kita yang sebenarnya itu gitu ya, apa yang menjadi halangan atau challenges itu yang ada di pikiran kita sendiri kadang. Kadang yang menjadi pembatas kita untuk berkembang, untuk maju itu apa yang ada di kepala kita gitu. Kadang kita takut, kadang kita ngerasa kita nggak bisa, kadang ngerasa oh orang-orang lain lebih pintar, segala macam hal-hal yang justru jadi limitation kita. Itu kan sedih ya, sebenarnya mungkin kita bisa melangkah jauh, cuma yang ada di kepala kita takut, kita insecure, kita ngerasa nggak bisa, akhirnya itu yang melimit kita gitu loh. Jadi sebelum kita bicara bagaimana caranya melawan orang lain gitu ya, bagaimana caranya stand out di antara orang-orang lain, itu kita harus introspeksi dulu ke diri sendiri gitu. Kita lihat diri sendiri dulu, apakah di kepala kita, apakah diri kita sendiri yang sebenarnya menjadi pembatas. Misalnya aja nih di seleksi beasiswa LPDP gitu ya. Mungkin orang-orang banyak yang berpikir kayak oh LPDP ribuan, gue harus bersaing, harus jadi yang paling bagus, stand out segala macam. Teman-teman tahu nggak sih, ini contoh aja nih, LPDP itu saingan kalian gitu ya di LPDP itu adalah sebenarnya diri kalian sendiri. LPDP itu tidak pernah punya kuota. Mereka misalnya punya 4.000 kuota, tapi pernah ada di 1 tahun yang mereka cuma memberangkatkan 2.000. Padahal kuotanya ada 4.000. Tapi yang diberangkatin cuma 2.000. Karena yang 2.000 ini yang dianggap kompeten. Yang 2.000 ini yang dianggap worth to invest gitu ya. Hanya 2.000 yang dianggap sesuai sama standar mereka. Ada tahun yang kalau nggak salah misalnya mereka kuotanya tuh ya, budgetnya tuh ada buat 3.000 orang. Tapi yang diberangkatkan malah 4.000 orang. Itu ada tahun sebelum aku tuh ya.
yang diberangkatkan sangat banyak. Kenapa seperti itu? Oh ternyata yang dianggap kompeten, yang dianggap berkualitas tuh lebih dari kuotanya dan nggak masalah gitu. Itu hanya salah satu contoh ya. Jadi kamu itu masuk ke LPDP gitu ya, misalnya tes LPDP, sebenarnya saingan kamu tuh bukan orang-orang di sekitar kamu, tapi saingan diri kamu tuh adalah diri kamu sendiri gitu. Pada saat wawancara, apakah kamu sesuai sama standar mereka gitu? Apakah kamu memang berkualitas gitu? Dan kadang yang membatasi diri kita untuk all out gitu ya, untuk present, untuk perform our best itu diri kita sendiri sedihnya gitu. Kadang pikiran-pikiran negatif kita yang sebenarnya tuh jadi saingan kita gitu, jadi pembatas kita. Nah makanya penting banget nih kita tuh balikin ke diri sendiri. Gimana caranya biar kita fokus ke diri sendiri dulu gitu ya, do our best gitu, perform our best. Gimana caranya ya kita harus terus berkembang gitu, harus terus ningkatin personal growth. Nah ini materi selanjutnya nih, personal growth. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa berkembang gitu ya, bisa terus mengimprove diri gitu. Ada 3 poin dari aku. Yang pertama itu develop resilience. Gitu. Kalau menurut dictionary, resilience itu adalah an ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. Jadi teman-teman dalam hidup ini pasti kita udah nemuin kegagalan yang banyak gitu ya, macam-macam lah, gagal dalam berhubungan, gagal dalam pendidikan, gagal dalam apply apa, gagal, banyak akan kegagalan yang kita hadapi gitu. Nggak apa-apa sedih gitu ya, wajar sedih, kecewa gitu, tapi jangan berlarut-larut. Aku gagal beasiswa, gagal apply ini, gagal apply mau masuk univ mana atau apapun itu. Aku gagal, aku nangis gitu, nangis, mungkin beberapa hari sedih, kecewa, terus move on gitu. Dan itulah resiliensi gitu ya. Apapun misfortune yang kalian hadapi gitu, atau perubahan-perubahan, kita tuh harus beneran harus cepet adjust gitu ya, cepet adapt sama perubahan-perubahan yang ada. Tetap berjuang, tetap apa nih? Kalau kata teman-teman mungkin udah nonton itu Finding Dory ya, yang keduanya Nemo itu kan katanya keep swimming. Nah itu tuh resiliensi yang sebenarnya keep swimming sampai dia akhirnya ketemu bapaknya gitu kan. Ini kalau ada kurang lebih itu seperti ini gitu kan ya. Udah tetap berjuang gitu ya, resilience aja gitu. Jangan gampang menyerah. Nah yang personal growth yang kedua itu have a growth mindset. Nah apa sih growth mindset gitu? Jadi growth mindset ini nih ada istilahnya fixed mindset, ada istilahnya growth mindset gitu ya. Orang-orang yang punya growth mindset, dia cenderung dia percaya bahwa sesuai sama gambaran ya, suatu skill, suatu kebiasaan atau apapun itu ya, kecerdasan itu sesuatu yang bisa diasah. Kamu nggak bisa berenang, berlatih tiap hari gitu ya, latihan renang sampai berbulan-bulan kamu bisa renang gitu. Atau kamu nyanyinya nggak bagus, kamu latihan terus, kamu bisa. Kurang bagus matematikanya, latihan, belajar 2 jam sehari selama 1 tahun, bisa gitu. Itu orang-orang punya growth mindset, percaya bahwa suatu skill, suatu kebiasaan itu bisa diasah gitu. Tapi orang-orang fixed mindset percaya bahwa ya udah emang udah pinter dari sananya gitu. Jadi suatu skill, kebiasaan itu memang udah ada dari sananya gitu. Itu fixed mindset itu seperti itu gitu. Itu memang memang dia natural born singer gitu misalnya. Emang tuh anak jago aja dari lahir gitu. Emang udah jenius dari lahir gitu. Nah ini yang beda, ini growth mindset. Kenapa sih penting banget buat kita tuh punya growth mindset gitu ya? Kalau kita punya growth mindset, kita akan selalu terbuka nih sama opportunity baru. Kita akan selalu positif bahwa semua tuh bisa kok kalau kita mau berjuang, bekerja keras, pasti nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya gitu. Kalau kita tetap berjuang, pasti bisa mendapatkan yang kita mau gitu. Gitu ya antara growth mindset sama fixed mindset, mending kita main game aja. Nah sekarang aku balik lagi gitu ya ke slide yang tadi. Bisa di scan barcode-nya atau masukin slido.com sama itunya STMKG. Nah kita mau ada quiz nih, biar nggak ngomong terus gitu kan, bosan. Bentar.
Oke, kita tunggu berapa orang ya ikutan nih. Ini nanti ada beberapa pertanyaan. Wah, udah 300 orang aja nih. Akan ada beberapa pertanyaan, nanti ada top 3 gitu ya mungkin yang akan kalau benar semua pertanyaannya. Semuanya tentang growth mindset sama fixed mindset. Bedanya apa sih gitu. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin seenggaknya 50% lah join. Apa sih bedanya growth mindset sama fixed mindset? Kita review aja nih dari Google. Growth mindset versus fixed mindset. Sebelum kuis, mungkin teman-teman mau lihat dulu bedanya apa sih? Ini aja. Growth mindset itu I'm only good at certain things. Jadi dia ngerasa kayak ya udah kalau udahlah emang bukan bidang gue gitu. Misalnya ada opportunity baru gitu, ada pekerjaan baru yang sebenarnya mungkin aja itu passion dia gitu. Tapi dia kayak nggak mau nyobain ini, itu bukan passion gue atau gue nggak jago di situ padahal belum nyoba gitu orang-orang fixed mindset. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa momen-momen gitu ya yang mungkin fixed mindset tuh dibutuhin juga gitu. I give up when it get too hard. Misalnya terlalu susah, ya udahlah kayaknya memang bukan jalannya gitu. Orang yang lebih rasional ya gitu. I hate challenges atau I take feedback and criticism personally, baperan. Kalau growth mindset, dia percaya bahwa I can be good at anything. Kalau aku mau berusaha, aku bisa aja gitu. Atau I try until I get the result I want. Gitu. I embrace challenges. I welcome feedback. Gitu. Beda-bedanya. Oke, kita lihat ada berapa yang join. Oke, lumayan ya, 162. Mulai aja kali ya. Nggak ada yang nambah code-nya atau masuk slido.com SMKG. Kalau bisa nama asli sih sebenarnya, nanti mau ada hadiah kalau nggak salah kata panitia ya, 2 orang. Yang nilai yang tertinggi ntar mau ada hadiah. Tapi ya udah apa-apa. Nah kayak gini. satu. Oke, kita mulai aja kali ya. Masih ada 104. Oke, kita tunggu 5 detik kali ya. Yang lain mungkin bisa review lagi gitu. Fixed mindset sama growth mindset bedanya apa? Sinawan ya. 322, lumayan ya, rame nih. Tadi masih 200-an. Oke, masih nambah 191. Kita tutup sampai 200 aja kali ya. Oke, aku hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya. Oke, 201 yang ikut. Oke, ini pertanyaan pertama. Which one describe growth mindset? Mana nih yang growth mindset? Yang pertama, when people believe they can become smarter, they realize that their effort has an effect on their success. So they put an extra time, leading to higher achievement. Atau, these people document their intelligence and talents rather than working to improve them. Mereka nggak suka improve gitu ya, karena mending fokus ke talent-talent yang udah kita punya aja, ngapain improve talent baru. They also believe that talent alone lead to success. Talent gitu ya, atau yang sesuatu yang born dari lahir itu kunci kesuksesan. Nggak perlu usaha. Kalau yang ini, mereka percaya bahwa kalau kita usaha, itu pasti ada efek ke sukses. Asal kita punya kasih waktu gitu ya, kasih waktu itu akan higher achievement. Semua orang bisa smarter. Mana nih yang growth mindset? Yang pertama atau yang kedua?
Oke. Oke, next. Oh, jago nih, 98% benar semua. Oke. Gimana sih caranya? Terus next. Iya, jadi ini yang benar ya. Jadi kalau orang yang punya growth mindset, mereka nggak cuma percaya sama talent atau sesuatu yang dari lahir gitu, tapi semua itu pasti kalau kita mau usaha, naruh extra time, pasti bisa sukses. Liatin dulu deh ini, leaderboardnya. Lah kok indah? Oh bukan aku ya ini. Indah lain ini. Aku nggak ikutan kok. Indah, Farid, Pohon, Mahar, sama Bebe. Ini waktu tuh juga menentukan nilai ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mana yang growth mindset? I'm either good at it or I'm not. Terus yang kedua, anyone can be good at anything. Yang pertama tuh, ya udah kalau memang gue bisa, ya gue bagus gitu. I'm either good atau nggak good sama sekali, berarti emang nggak bisa. Terus yang kedua, aku bisa good at anything. Aku bisa jago di apapun gitu. Bisa nggak ini teman-teman nge-answer? Tidak, Bu. Kenapa ya? Karena keskip ya? Enggak. Oh, keskip. Maaf ya. Mulai lagi aja deh pertanyaan ketiga. Coba bisa nggak sekarang? Oke, bisa. Which one is fixed mindset? If I don't try, then I won't fail. If I only fail when I stop trying. Yang mana yang fixed mindset nih, jangan terkecoh ya, fixed mindset. Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sudah yang menjawab? Oke, ya jawabannya yang ini ya. Jadi kayak mending gak usah nyoba sama sekali gitu daripada fail. Nah, orang-orang yang punya fixed mindset, mereka cenderung gak berani ngambil tantangan baru gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang punya growth mindset, mereka berpikir kayak definisi gagal itu saat aku berhenti gitu. Saat aku berhenti mencoba itulah aku gagal. Sebenarnya kalau aku gagal, sebenarnya itu bukan kegagalan. Aku sedang belajar gitu orang yang punya growth mindset. Kalau aku berhenti itu beneran gagal. Nah, kalau orang punya fixed mindset, dia mikirnya kayak, udahlah mending gak usah dicoba gitu daripada gagal gitu ya. Kita lihat nih leaderboardnya masih Indah dan Farid. Nah, ini ada yang baru Syahakram. Oke, ya jawabannya ini ya. Kita lanjut. Mana yang growth mindset? Posisi kerjaan itu tuh di luar kebiasaan gue lah, udahlah skip aja gitu. Atau posisi itu terlihat menarik dan challenging gitu ya. Let me apply for it. Mana yang growth mindset? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, wah jago nih teman-teman. Ya, jawabannya yang ini ya. Kita lihat leaderboard. Masih memimpin. Ada Dean di sini baru dan Mahar. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ayo. Mana yang fixed mindset? Fixed mindset. Kegagalan itu adalah arti dari limitasi saya, atau kegagalan itu adalah kesempatan untuk berkembang. Oke, udah ya. Jawabannya adalah yang atas, fixed mindset. Itu
mikir bahwa ya udah kegagalan tuh berarti memang saya nggak bisa gitu. Tapi kalau orang punya growth mindset, dia mikirnya itu adalah kesempatan untuk berkembang gitu ya. Oke. Yeay, menangnya adalah Indah dan Bebe. Mau buka mikrofon dulu, yang menang 2 orang, Indah dan Bebe. Nanti ada hadiah katanya nih dari Hanitia nih. Gimana nih, moderator? Izin Bu, siap, benar ada hadiah. Oke, mana nih Bebe nih? Kalau Bebe nggak mau ngaku, izin Bu. Oke, ada tuh siapa? Izin, saya Nindya Pradita dari Mat 7B. Dan Bebe. Bebe ini siapa nih? Izin Bu. Ya. Saya Nindya Pradita. Oh, Nindya Pradita. Kalau Indah? Izin Kak, Sukma Indah dari Meteo 7A. Oke. Udah dicatat? Wah, jago-jago nih. Jo juga hampir. Oke, kita lanjut ya ke materi. Oke, masih ada waktu. Nah, tadi kita habis ngomongin tentang growth mindset ya. Jadi udah paham nih, penting banget kita punya growth mindset gitu kan. Udah quiz tadi. Nah, yang terakhir itu buat personal growth juga nih. Aku mau nyaranin teman-teman untuk build habit gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa konsisten gitu ya, biar bisa istiqomah sama habit-habit baru gitu. Ini aku ada rekomen satu buku judulnya Atomic Habits. Ini nyeritain tentang gimana kalau kamu tuh punya target besar, misalnya targetnya mau ngambil apa nih, terserah ya konteksnya teman-teman, misalnya lagi mau lanjutin studinya gitu ya, mau ngambil TOEFL. Itu kayak suatu target yang besar banget kan, atau kayak mau belajar TOEFL tiap hari. Aduh, itu targetnya sangat-sangat bikin mager gitu. Nah, kalau buku ini ya into chunks, misalnya kayak setiap hari saya mau nyicil 10 menit dengerin berita bahasa Inggris gitu misalnya. Maaf, ada kesalahan teknis. Nah, atau misalnya teman-teman mau diet gitu kan, saya mau olahraga tiap hari gitu. Aduh, itu kayaknya susah ya dijadiin habit gitu, kayaknya berat gitu kan, mau mulai tuh kayaknya berat, misalnya tiap hari mau 1 jam lari gitu, kayaknya berat gitu. Nah, kalau buku ini ngomongin kalian itu bikin habit itu dibikin kecil-kecil gitu, misalnya dari membiasakan diri sebelum tidur disiapin sepatu olahraganya disiapin di bawah kasur gitu. Jadi begitu melek langsung lihat sepatu, akhirnya jadi termotivasi buat olahraga pagi gitu. Jadi hal-hal kecil tuh, habit sebelum bobo naruh sepatu di samping gitu, atau habit setelah skincarean gitu ya, nyiapin baju olahraga biar bisa lari pagi besoknya gitu. Itu yang buku itu sarankan gitu ya, dibikin chunks, dibikin target-target kecil yang lebih achievable, yang lebih doable, yang nggak bikin mager gitu. Dan buku ini juga ngajarin tentang 3R of habit formation gitu. Yang pertama tuh reminder atau cue, trigger nih. Trigger teman-teman buat nge-start habit itu. Misalnya kayak yang aku bilang tadi, misalnya teman-teman udah punya habit tiap malam itu skincarean gitu ya, atau tiap malam itu pasti sholat isya sebelum tidur. Nah, di attach tuh, jadi di attach si new habitnya, misalnya setiap abis sholat isya nyiapin baju olahraga biar bisa besok paginya olahraga gitu. Jadi di attach sama sesuatu yang memang teman-teman biasa lakukan gitu. Atau misalnya tiap malam tuh selalu skincarean. Jadi setiap abis skincarean dengerin, atau misalnya maskeran ya, tiap malam maskeran gitu. Setiap habis maskeran dengerin 10 menit berita bahasa Inggris gitu, atau baca koran bahasa Inggris 10 menit gitu. Di attach sama sesuatu yang teman-teman udah lakukan tiap hari gitu. Jadi reminder gitu ya. Jadi the cue or trigger
trigger that starts the habit gitu. Nah, setelah udah di-attach sama suatu kebiasaan yang memang udah biasa dilakukan, itu dijadikan rutin gitu ya. The action you take, the habit itself, dijadiin rutin tiap hari gitu. Setiap hari skincarean langsung nyiapin sepatu olahraga misalnya. Nah, yang terakhir kasih reward gitu. Misalnya udah 1 minggu nih teman-teman istiqomah gitu ya, tiap hari lari pagi gitu. Nah, dikasih reward gitu. Kalau misalnya udah terlaksana 1 minggu gitu, boleh nonton Netflix 8 jam atau boleh nonton drakor. Apapun itu yang bikin teman-teman bahagia, atau boleh makan es krim di akhir minggu gitu. Atau boleh cheat day gitu, terserah mau ngapain. Kasih reward. Nah, diulang-ulang gitu ya. Reminder, rutin sama reward. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide bentar aja. Sama, masih di slide yang sama. Oke, di slido.com smkg, terus aku mau nih teman-teman sharing nih. Tell me your new atomic habit that you wanna start today. Nah, tadi habis dengerin aku kan, tips-tipsnya gimana cara bikin habit baru gitu ya. Nah, sekarang nih teman-teman bisa di-share, nih kan anonim nih, terserah nih teman-teman bisa nulis apa aja. Apa sih yang kegiatan atomik ya? Atomik kan kecil banget tuh ya, atom. Yang mau dimulai dari sekarang gitu, setelah webinar ini. Nah, kalau kayak gini kan belajar bahasa Rusia ini nih agak bikin mager nih, kayak nggak spesifik dan kayak berat gitu. Misalnya belajar bahasa Rusianya gimana? Caranya misalnya tiap hari 10 menit dengerin lagu Rusia gitu, atau tiap hari 5 menit coba untuk belajar huruf-huruf Rusia gitu. Sesuatu yang spesifik dan nggak ngabisin waktu gitu. Kayak cuma kalau misalnya 15 menit kelamaan, pendekin lagi gitu. 10 menit kan sepele banget kan. Kita scrolling Instagram aja bisa berjam-jam gitu. Masa 10 menit ngedengerin berita aja nggak bisa kan, itu keterlaluan gitu kan. Jadi kayak bikin yang sesederhana mungkin sehingga kita nggak mager ngelihatnya. Ngembangin belajar bahasa Korea, bernafas. 1 paper 1 hari, waduh berat nih, tapi semangat nih kalau memang mau nulis gitu ya, 1 hari 1 halaman nulis. Tiap sore lari 1 jam, semangat. Ini berat nih, 1 jam tuh berat loh menurut aku. Bisa dimulai dari 15 menit dulu, atau bisa dimulai dari nyiapin baju tiap hari buat olahraga. Nah, ini bagus nih, 1,5 liter air putih. Mungkin bisa di-attach juga 1,5 liter air putih setiap siang gitu, atau setiap habis sholat zuhur misalnya. Membiasakan sholawat, membaca jurnal penelitian. Ini bisa juga nih tiap hari membaca jurnal penelitian biar nggak mager, 1 halaman aja deh gitu. Nulis 1 paragraf. Nah, ini bagus nih. Pusing skripsi berlembar-lembar, beratusan halaman gitu kan. Mending dicicil aja gitu, 1 hari 1 paragraf. Lama-lama selesai itu ratusan halaman. Mencari Pokemon. Nonton YouTube, oke. Rebahan bermanfaat. Oke. Oke, lanjut ya. Ini materi terakhir nih. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman aku seperti apa, lesson learn-nya teman-teman bisa ngapain gitu ya. Terus yang kedua tadi udah ngomongin balikin ke diri sendiri. Kita harus terus-terusan improve diri sendiri gitu. Maaf ya, nih giginya baru pasang behel jadi susah ngomong, belibet. Apa aja tadi ada 3 gitu ya, personal growth-nya, resilience, growth mindset, dan yang terakhir itu build habit gitu. Nah, sekarang aku mau lebih ke practical nih. Lagi terjebak di pandemi yang nggak tahu nih sisanya kapan gitu ya, vaksin sampai kapan nih bisa terdistribusikan juga nggak tahu. Ada beberapa skill yang sangat lagi dibutuhkan nih di era pandemi ini. Yang pertama tuh technological skill, pasti lah segala macam sekarang harus teknologi. Terus ada emotional intelligence juga, teman-teman harus banyak yang stres sekarang, banyak yang depresi karena nggak ketemu orang-orang. Jadi ini sangat dibutuhkan gitu ya skill
untuk paham orang lain emotionally, leadership skill gimana caranya biar bisa melit tim agar tetap efektif, tetap progresif, tetap produktif, tapi tidak ngasih tetap memikirkan mental health masing-masing member gitu kan. Adapt to changes gitu. Kita nggak terbiasa sama Zoom, sama online webinar, online seminar, atau kelas-kelas online. Sekarang harus dipaksa pakai semua LMS, pakai teknologi. Kita harus sangat-sangat adaptif gitu kan. Apa sih sebenarnya skill yang teman-teman bisa lakukan sekarang gitu ya buat improve diri teman-teman sehingga punya lebih kompetitif gitu ya diri kita di antara peersnya teman-teman gitu. Yang pertama, invest in yourself gitu. Jadi gimana caranya investasi di diri sendiri? Ini tadi ada yang ngomongin saham segala macam. Selain investasi ke saham, bisa dimulai dari investasi ke diri sendiri. Seperti ngambil kelas-kelas online yang gratis yang ngasih sertifikat nih teman-teman. Jadi akses free online courses dari reputable universities, Harvard, dan univ-univ lain itu banyak sekarang buka kelas-kelas online gratis. Kalau misalnya mau dapat sertifikat kadang berbayar gitu ya di edX, tapi kalau memang mau belajar ilmunya aja itu gratis. Learn new skill nih and make yourself more marketable. Nih kalau kita bicara masalah kompetisi gitu ya, gimana caranya biar kita bisa bersaing di dunia kerja, di dunia pendidikan, ya kita harus punya satu skill yang unik, yang berbeda dari orang-orang sehingga kita bisa marketable gitu. Kita lebih bisa dipasarkan gitu kan. Nah misalnya aja nih, ini adalah course yang jadi rebutan gitu ya di Harvard. Ini favorit lah nih semua orang, Mark Zuckerberg, semua alumni itu pernah ngambil CS50, Computer Science. Basicnya Java ya nih. Sekarang dibuka secara gratis di edX. Yang ngajar itu juga profesor dari Harvard dan rekamannya itu dari kelas Harvard. Kapan lagi gratis? Ini gratis karena lagi pandemi gitu kan. Kalau misalnya mau dapetin sertifikatnya bayar. Tapi kalau mau belajar ilmunya aja itu udah cukup sih. Udah bisa di-mention lah di CV. Ada beberapa courses juga nih. Saya ngambil screenshot teman-teman kayak dari mulai social science, ada apapun nih banyak kelas-kelas yang machine learning, entrepreneurship yang sangat hits gitu ya, sangat populer di univ itu, tapi sekarang jadi gratis karena lagi pandemi gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kayak, ngapain sih orang gue sekarang di SMKG lulus juga udah jelas lah karir gue mau ngapain gitu kan, ngapain sih ngambil online courses, why gitu, why bother, why ngapain gitu kan. Nah, bisa berkompetisi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya skill yang unik, punya skill yang berbeda di antara peers kalian, di antara teman-teman kalian, ini akan jadi competitive advantage-nya teman-teman gitu. Kita cuma bukan bicara startup nih yang punya competitive advantage, tapi diri sendiri juga gitu. Kalau misalnya teman-teman punya, oke, memang sama-sama belajar meteorologi gitu misalnya, tapi nih anak unik, dia ternyata dia jago data gitu ya, dia jago pakai Stata, jago pakai Python segala macam karena ngambil online course. Dan sekarang apa sih yang nggak pakai data gitu, semua industri, kebijakan pemerintah aja semua sekarang data driven gitu ya. Tapi karena ada satu orang nih yang unik, dia jago banget datanya gitu, dia ngambil online course data dan jago gitu, akhirnya dia stand out gitu. Akhirnya apa yang terjadi, dia lebih kompetitif dibanding teman-teman meteorologi lainnya karena nih anak jago banget sama data misalnya gitu. Ini reflect ke masing-masing aja ya. Kita backgroundnya berbeda, tapi teman-teman tetap bisa baca patternnya gitu. Apapun yang kamu pelajarin sekarang tentang climate change, apapun environment, itu semua bisa gitu ya. Punya skill unik. Sesimpel orang tuh ada kadang teman aku gitu ya, keterima di kerja karena dia nggak nyambung nih sama jurusannya, nggak nyambung sama, cuma hobi aja tapi dia jago ngedit video gitu. Sekarang apa sih yang nggak butuh videografis atau infografis gitu kan, karena dia punya skill unik, itu jadi daya tarik dia gitu. Jadi nggak masalah mau ngambil online courses yang nggak nyambung sama pendidikan atau ngerasa udah assure pasti jadi ASN, pasti ntar dan terima gaji tetap segala macam. Tetap teman-teman, kalau ngambil online courses nambah skill baru tuh nggak ada ruginya gitu. Justru itu bisa nambahin nilai kompetitifnya kalian. Dan dapat knowledge juga gitu kan ya, expand your knowledge, bisa dapat sertifikat juga kalau teman-teman rajin gitu ya nyari-nyarinya. Nah ini aku ada provide linknya gitu ke courses-coursesnya. Ini tinggal diklik aja, nanti ada yang dari Ivy League,
Princeton, Harvard, edX segala macam ini mereka pada ngasih kelas-kelas online gratis gitu ya. Nah, ini ada beberapa platform juga yang ngasih kelas-kelas online gratis kalau memang mau purchase sertifikatnya baru bayar. Oke, segitu dulu dari aku. Semoga nggak kelamaan nih, ntar bosen. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Indah Safira Zatadini. Kayaknya lebih enak dipanggil kakak gitu ya, Kak? Baiklah, saat ini kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab dengan membuka 3 penanya terlebih dahulu. Mohon izin bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya melalui fitur kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand pada kanal Zoom. Kepada hadirin peserta webinar, dipersilahkan. Mohon izin baik kepada Taruna Alif Putra Cakra Abimanyu, waktu dan tempat izin memperkenalkan diri. Nama saya Alif Putra Cakra Abimanyu, kelas klimatologi 3, angkatan 2019. Izin bertanya, apakah kakak merasa ada perbedaan etos kerja dari lulusan luar negeri dibandingkan dalam negeri? Mungkin itu saja, Kak. Siap, terima kasih. Ditampung dulu atau bisa langsung dijawab nih? Mohon izin Kak, mungkin bisa langsung dijawab saja. Ya, makasih ya Alif sudah bertanya. Etos kerjanya, mungkin aku dari pengalaman aku gitu ya, aku sempat kerja di Jepang, itu beda banget tuh. Mereka work ethics-nya sangat-sangat berbeda sama negara lain gitu ya, termasuk Indonesia. Mereka kerjanya overtime dan itu dianggap common gitu. Mereka lebih berdedikasi dan lain-lain. Dan pada saat aku kerja di US itu juga culture-nya berbeda. Di Indonesia kita kayak agak-agak tengah-tengah lah, nggak se-free, nggak sebebas yang di US, sangat mikirin work-life balance, tapi di tengah-tengah lah. Kadang juga banyak kalau kerja di startup atau kerja di private sector itu banyak yang kerjanya 9 to 9 gitu ya, dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi. Tapi biasanya juga itu dihitung lembur gitu ya. Tapi yang aku lihat sih di Indonesia sendiri work ethics-nya itu nggak se-ekstrim yang di Jepang gitu. Di Jepang itu beneran banyak yang, ya angka, teman-teman mungkin banyak yang tahu angka bunuh dirinya juga sangat tinggi gitu ya di antara para pekerja Jepang, karena mereka sangat memikirkan pekerjaan gitu ya, kerja akhirnya stres gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri nggak se-ekstrim itu sih aku rasa gitu ya. Dan kalau misalnya beda nggak sih yang anak-anak lulusan luar negeri sama yang dalam negeri? Mungkin praktikalnya ya, sekarang aku banyak kerja juga sama teman-teman yang lulusan dalam negeri, nggak jauh berbeda sih, karena aku juga baru masuk gitu. Aku justru banyak belajar dari teman-teman yang udah lebih senior, yang udah 5 tahun kerja atau 10 tahun kerja. Aku banyak banget belajar dari mereka, banyak beradaptasi juga gitu ya, gitu sih. Justru banyak kerja bareng dan masih banyak belajar dari yang udah lebih senior dari aku, walaupun lulusan dalam negeri gitu, Liv. Semoga menjawab pertanyaannya. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari Taruni Ranti Kurniati. Mohon izin kepada Taruni Ranti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Mohon izin Kak, jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Ranti Kurniati, izin bertanya Kak. Nah, perihal misalnya nih Kak, kita kan biasanya kalau mau mengikuti suatu pendidikan atau beasiswa di luar itu kita harus mengurus dokumennya Kak, dan itu bisa dibilang cukup mahal gitu Kak. Nah, tadi ada kutipan kalau kita tidak perlu takut gagal. Nah, bagaimana Kakak mengatasi masalah finansial dari kegagalan Kakak tersebut Kak? Siap, terima kasih Kak. Kayak ke-mute. Nanti kayaknya ke-mute. Siap, cukup Kak. Oh cukup ya, oke.
Ya makasih ya Ranti atas pertanyaannya. Iya bener banget sih, aku nggak bisa nggak bisa bilang nggak juga bahwa memang daftar itu mahal ya, bukan uang yang sedikit. Mau ikutan tes TOEFL itu udah 2 juta sendiri gitu ya, tes GRE atau tes itu tuh ngabisin uang banget, belum lagi lesnya segala macam. Apa yang aku lakukan pada saat itu, aku sendiri nggak les ya, aku TOEFL, GRE juga aku nggak les karena waktu itu posisinya nggak di Indonesia, jadi nggak ada tempat les. Kalaupun ada juga nggak murah gitu kan yang di Jakarta. Tapi tetap bisa kok teman-teman. Jadi di Perpusnas itu banyak buku-buku GRE, banyak buku-buku TOEFL yang bisa dipinjam. Jadi bisa latihan soal di situ. Terus aku sendiri mungkin banyak orang-orang yang kayak ngambil TOEFL-nya berkali-kali gitu ya, sampai nilainya bagus banget sampai 10 kali gitu. Aku sendiri karena memang pada saat itu juga keterbatasan biaya, aku jadi punya mindset bahwa aku cuma punya 1 kali kesempatan gitu. Aku cuma bisa ngambil TOEFL-nya sekali doang, jadi ya harus sungguh-sungguh, belajarnya harus sungguh-sungguh, dan ya udah kalau misalnya ini jelek udah nggak ada kesempatan lain gitu. Dan aku rasa mindset seperti itu justru yang bikin aku belajarnya jadi lebih keras. Usahanya juga jadi lebih keras ketimbang misalnya aku punya 5 kali kesempatan buat ikutan TOEFL gitu ya. Yang pertama pasti aku kayak males-malesan lah, trial aja gitu. Kedua aku baru belajar segala macam gitu kan, karena mindset aku dari awal aku cuma punya 1 kali kesempatan buat belajar, buat ngambil tes TOEFL atau IELTS gitu ya. Akhirnya aku sungguh-sungguh di situ dan ya udah aku ambil sekali aja gitu. Terus sama pas GRE juga nilai aku nggak tinggi-tinggi banget kan pada akhirnya, tapi aku ngerasain bahwa karena kita cuma punya mindset sekali doang ambil tesnya, karena mahal juga, akhirnya juga usahanya jadi lebih keras. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada keterbatasan biaya, jadi kayak khawatir, oh saya nggak bisa ngambil TOEFL berkali-kali, saya nggak bisa ngambil les atau apa, nggak usah khawatir gitu ya. Maksudnya kayak banyak kok orang-orang yang tetap bisa nilainya bagus walaupun ngambil cuma sekali, tetap banyak juga orang-orang yang nggak ikutan les tapi nilainya juga tetap bisa nggak jauh beda sama yang ngambil les gitu, asalkan belajarnya lebih sungguh-sungguh gitu ya, usahanya lebih keras, waktu yang didedikasikan juga harus lebih banyak gitu. Dan menjawab Kak Ranti? Siap Kak, sudah terjawab Kak. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah para peserta ingin bertanya kembali? Izin Kak, karena belum ada yang bertanya, mungkin saya boleh bertanya Kak ya. Kira-kira bagaimana cara Kakak untuk mengatur waktu? Kan karena kita tahu kalau Kakak tuh pasti sibuk, belum belajar TOEFL, belum siapin buat IC, mungkin untuk Harvard-nya. Mungkin bisa dibagi kiat-kiat untuk kami. Baik, terima kasih Kak. Iya, aku anaknya anak schedule banget ya. Zaman dulu belum zaman Google Calendar, aku tuh selalu bikin target apa yang mau dilakukan hari ini gitu ya, per jam. Ini targetnya ABCD gitu, misalnya punya 5 target. Sampai jam segini aku mau ngapain, jam segini sampai jam segini mau ngapain, dan itu sangat membantu. Ternyata kalau misalnya kita list ya 8 kerjaan, aduh banyak banget nih gitu. Tapi kalau misalnya udah kita bagi ke waktu gitu ya, ini 30 menit, ini kayaknya alokasinya 1,5 jam, ternyata masih banyak yang kosong-kosong. Itu tips dari aku gitu. Kalau sekarang udah zaman teknologi, itu aku udah nggak pakai lagi tuh buku-buku agenda. Zaman dulu aku masih pakai kertas biasa, terus sempat udah ada agenda yang udah ada formatnya, aku juga pakai yang itu. Kalau sekarang udah zaman Google Calendar ya, udah tersync di laptop, di HP, itu aku gunain banget. Enak juga Google Calendar tuh bisa kita drag gitu kan, kalau misalnya kurang panjang, kurang waktu segala macam. Dan itu sih kalau tips dari aku buat membagi waktu. Pertama di list down dulu apa targetnya, apa yang mau dilakukan gitu ya, to do listnya. Setelah itu di spesifik, taruh itu di jam-jamnya gitu. Jadi kira-kira alokasinya waktunya jam berapa gitu-gitu. Terus be flexible juga. Kalau misalnya nggak tercapai nggak apa-apa, misalnya 80% tercapai itu nggak apa-apa gitu loh. Dan mungkin ada beberapa orang yang sukanya ya udahlah go with the flow aja gitu, jalanin aja dulu gitu kan. Memang benar kadang-kadang memang bagus kita jalanin aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita punya target, kalau kita punya list apa yang mau kita lakukan, itu hidup tuh jadi lebih terarah gitu. Pun kalau akhirnya nggak tercapai semua gitu, misalnya kita punya 8 target, hanya tercapai 3 doang nih Kak, cuma 20%-nya doang, nggak apa-apa gitu. At least kita udah making progress. Bayangin kalau misalnya kita nggak tulis sama sekali, kita lupa apa yang mau kita lakukan, malah jadinya 0% gitu kan. Jadi nggak masalah kalau misalnya punya 10 target dan tercapainya cuma 1, seenggaknya you're on the right track gitu sih.
Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya terdapat pertanyaan dari Taruna Bagus Prabami Wibowo. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Izin kakak pemateri, izin bertanya. Tadi kakak pemateri menyampaikan sebelum kakak sukses tadi banyak mengalami kegagalan ya. Lalu saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara membedakan antara itu bukan jalan kita atau usaha yang kita lakukan itu kurang. Misal saja saya ingin menjadi seorang TNI tahun pertama, lalu saya itu gagal, lalu saya latihan terus, tahun kedua juga gagal, lalu latihan lagi, tahun ketiga juga gagal. Lalu apakah saya harus berhenti mendaftar TNI itu atau saya harus bekerja lebih keras lagi? Terima kasih Agus. Spesifik banget nih pertanyaannya. Mungkin ada orang yang bilang, tadi kan kayak aku bilang kayak the real failure gitu. Kegagalan yang sebenarnya itu adalah pada saat kamu benar-benar mencoba, berhenti mencoba gitu. Dan banyak juga yang bilang kayak, wah Alva Edison tuh dia setelah ratusan percobaan baru dia menemukan listrik gitu. Tapi kalau aku sendiri sih realistisnya gitu ya di dunia saat ini, aku biasanya pakai rule of three gitu. Jadi ya udah kayak batasin kita apapun itu ya, kerja, daftar, atau mau bangun bisnis, itu kasih diri kamu 3 kali kesempatan. Gitu aja, dibatasin 3 kali kesempatan. Lagi reflect dari yang pertama gagal di mana, yang ketiga udah dari refleksi 2 kali gagal gitu ya, lihat apa yang salah segala macam, usaha sungguh-sungguh. Kalau ketiga kali gagal, udah mending mungkin jalannya di tempat lain gitu. Jadi itu part of growth mindset ya, itu bagian dari growth mindset buat mungkin selama ini kamu tereksposnya misalnya keluarga ada yang TNI atau banyak melihat orang-orang TNI, akhirnya kamu merasa kayak, oh ini gue banget, ini saya banget yang memang di bidang ini. Mungkin aja kamu belum menemukan diri kamu, belum kenal sama diri kamu sesungguhnya gitu. Mungkin kalau explore bidang lain ternyata kamu juga passionate di bidang itu, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau dari aku sih 3 kali aja kasih kesempatan, mau buka bisnis, mau apply apa, kerja atau apa tuh kasih 3 kali kesempatan. Kalau memang udah 3 kali gagal, ya udah itu jadiin pelajaran, coba explore yang lain. Tapi jangan pernah berhenti mencoba gitu ya. TNI gagal, akhirnya berhenti mencoba sama sekali, jangan juga gitu. Tapi mencoba yang lain gitu, mencoba jalur lain atau mencoba bidang lain. Apakah sudah menjawab? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Mohon izin, selanjutnya terdapat pertanyaan dari Taruna Handi Sutriawan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin, apakah suara saya? Cek. Mohon izin untuk Taruna Handi Sutrian, apakah bisa diulang pertanyaannya? Cek, apakah suara saya terdengar? Siap, bisa terdengar. Terima kasih atas moderator atas waktunya. Izin Kak Indah, izin mengenalkan diri, nama saya Hendy Sutrian dari kelas instrumentasi 5B, mau bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai growth mindset dan fixed mindset. Lalu juga tadi di pertanyaan sebelumnya dijelaskan juga kalau kita itu harus punya limit dalam menyikapi kegagalan. Nah, berarti kan itu saya mikirnya itu berarti cara kita membatasi diri kita untuk dalam menghadapi kegagalan itu adalah sebuah fixed mindset. Nah, yang saya mau tanyakan, kapan kita bisa untuk fixed mindset dan growth mindset ini, apakah kita harus punya salah satu aja, atau kita harus punya dua-duanya dan bisa menempatkannya sesuai kondisi, atau bagaimana? Terima kasih. Iya, makasih Andi pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada saat kamu berhenti gitu ya, berhenti mencoba, itu bukan berarti kamu saat sedang pakai topi fixed mindset gitu ya. Karena sebenarnya kamu mencoba untuk stop gitu ya, dan melihat opportunity lain gitu ya, kesempatan lain, itu sebenarnya kamu sedang punya growth mindset. Kamu jadi terbuka gitu kan, terbuka. Iya, gitu sih dari aku, Hani. Sebenarnya
di era abad 21 ini sangat dianjurkan kamu punya growth mindset, walaupun kadang sulit ya, kadang background kita, di environment kita, lingkungan kita tumbuh itu kita banyak dengar kata-kata negatif kayak kamu memang gak pinter dari lahir atau gimana, itu bisa mempengaruhi kita. Tapi bagusnya kita tetap terbuka gitu ya, tetap terbuka pikirannya sama peluang-peluang baru, tetap terbuka untuk berkembang sih gitu. Handi, apakah sudah menjawab? Izin Kak, berarti kan untuk growth mindset dan fixed mindset itu lebih baik kita punya growth mindset-nya aja gitu ya Kak? Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mohon izin Kak, untuk pertanyaan selanjutnya terdapat di slide 2. Mohon izin apakah Kakak bisa mencek? Nggak ada sih. Izin Kak, mungkin pertanyaan yang kedua. Saran nih. Sarannya, iya jangan insecure sih kalau menurut aku, seperti yang tadi aku udah bilang ya, dari awal kayak kita path-nya beda gitu. Aku di bidang sosial gitu ya, memang jalannya seperti ini, makanya tadi lesson learn-nya kalian refleksikan ke diri kalian sendiri gitu. Mungkin di bidang sekolah tinggi gitu, bisa belajar dari pengalamannya aku, kayak tetap improve diri sendiri, punya role model, lihat siapa yang bisa dilihat, look up to, lihat shadowing segala macam gitu sih. Jadi aku benchmark kita beda gitu, karena aku bidangnya sosial, teman-teman bidangnya di teknik gitu ya, meteorologi, itu memang jalannya beda-beda, tapi bukan berarti jadi insecure gitu, jangan sampai jadi insecure, justru ini jadiin pelajaran yang kayak tadi aku bilang. We decide benchmarknya teman-teman mau apa gitu kan ya, benchmarknya mau seperti apa gitu, levelnya mau seperti apa, dan itu di path-nya masing-masing. Path-nya teman-teman jadi ASN itu kan banyak ya, karir kedepannya seperti apa juga banyak. Terus di decide juga siapa yang mau jadi role model gitu, atau mau jadi peran apa, mau jadi menteri gitu misalnya. Terus juga copy the success gitu ya, orang-orang kakak kelas nih, anak-anak SMKG yang baru lulus atau 5 tahun lulus, seperti apa sih dia, kenapa dia bisa sukses, dilihat gitu, di shadowing. Terus international exposure yang terakhir gitu. Udah cukup menjawab? Gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Taruna Rafisyah Akram, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya dokumentasi semester 5. Izin bertanya, untuk menurut Kakak sendiri ya, apakah Kakak itu percaya terhadap yang namanya skill yang memang dibawa dari lahir, atau misalkan kita itu bisa melatih meskipun bukan dari skill yang memang dibawa dari lahir ya. Terus selanjutnya, apakah ada limit gitu untuk misalkan kita kayak mencoba hal baru, misalkan di limit menjadi 3 atau mungkin berapa gitu untuk mencoba hal baru, dan apakah lebih baik untuk mencoba semua hal secara secara di kulitnya aja, atau benar-benar fokus di satu hal itu sampai dalam dan menghiraukan untuk skill-skill yang lain? Mungkin cukup, terima kasih Kak. Iya, terima kasih Raffi pertanyaannya. Bener nggak sih skill itu dari lahir gitu ya? Kalau menurut aku ada beberapa hal yang menjadi faktor gitu, itu pastilah genetika, gizinya si anak gitu ya, misalnya dia dari kecil dikasih nutrisi yang baik, akhirnya perkembangan otaknya juga jadi lebih baik, akhirnya kemampuan kognitifnya lebih baik daripada teman-temannya, itu pasti adalah faktor-faktor seperti itu. Tapi balik lagi ke growth mindset tadi, bukan berarti kita nggak bisa mengejar gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kesuksesan di sini gitu ya,
orang-orang yang mungkin dia bergizi dari kecil atau dia genetikanya bagus, mungkin dia start di sini dan dia tuh lebih dekat kesuksesan. Kita yang biasa-biasa aja mungkin di sini gitu kan. Bukan berarti nih kita nggak bisa mengejar gitu kan. Kalau misalnya kita berdedikasi lebih, usahanya lebih gitu kan, kita juga bisa kok mengejar. Tapi memang harus lebih usahanya gitu daripada orang-orang yang udah start duluan gitu kan. Tapi banyak momen-momen yang kadang orang-orang yang startnya di akhir gitu ya, ibaratnya di akhir karena dia nggak privilege atau karena dia nggak jago aja di situ, tapi dia berjuang, justru kadang-kadang bisa kekejar gitu, bisa membalap orang-orang yang memang udah lahir dengan kecerdasan itu, atau memang mereka bergizi akhirnya mereka punya kecerdasan itu gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dikejar gitu tadi Raffi. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa ya tadi, limit ya? Iya. Tentang limit. Boleh dua nggak tadi pertanyaannya? Kayak batasnya gitu ya? 3 sih tadi aku rule-nya 3. Kalau misalnya udah gagal, berarti emang harus move on gitu. Tapi orang beda-beda. Iya Kak. Sama kalau untuk bidangnya itu Kak, berapa ya untuk bidang buat limit kita mencoba hal baru itu? Iya. Aku tuh, aku orangnya juga generalis ya, aku orangnya sangat pragmatis dan generalis. Jadi memang suka explore bidang-bidang baru gitu ya. Sempet yang explore PR gitu ya, aku sempet ngedit. Aku ternyata suka dunia pendidikan gitu. Itu adalah suatu proses gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih nggak masalah Raffi kalau misalnya kamu masih explore, mencari tahu sebenarnya kamu sukanya apa, sebenarnya passionnya apa, kesukaannya di mana. Selagi kamu ada waktu dan ada kesempatan buat explore itu, go ahead gitu. Justru karena masih muda, sekarang masih banyak pilihan-pilihan, kalau menurut aku nggak masalah kamu explore sebanyak mungkin, cari tahu sebenarnya diri kamu tuh sukanya apa, bisanya di mana gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Mohon izin, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin Kak, kepada Senior Taruna Robi Aziz Ramadan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore buat Kak Indah. Izin bertanya, apakah Kak Indah pernah merasa takut gitu untuk melakukan semua hal yang ada di hidup Kak Indah, apalagi untuk kuliah di luar negeri? Karena untuk saya sendiri gitu, saya ingin mencoba, tapi untuk apa yang ada di pikiran saya itu cuma ada rasa takut gitu. Karena kalau misalkan contohnya ke luar negeri, saya harus kayak meninggalkan negara sendiri gitu, tinggal di sana sendirian, kemudian hal-hal yang baru yang saya dapatkan itu yang bikin saya takut gitu. Terus kemudian saya sempat baca di internet itu untuk bionya Kak Indah, dulu awalnya mau masuk ke Harvard, tapi awalnya nggak jadi karena ada dapat beasiswa. Terus kemudian Kak Indahnya dapat beasiswa dari LPDP karena Harvard termasuk dalam 10 top universitas terbaik dari LPDP gitu. Mungkin bisa dijelaskan karena menurut saya itu agak menarik. Kemudian kayaknya itu aja sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Robi pertanyaannya. Tadi yang pertanyaan pertama apa ya? Aku lupa. Jadi fokus yang kedua. Rasa takut. Apakah pernah merasa takut? Oh ya pastilah takut. Aku dari awal SMA aja udah merantau gitu kan, keluar dari Lampung tuh takut banget lah mau ninggalin rumah gitu kan ya. Jadi tinggal di asrama, pastilah rasa takut itu pasti ada. Bagaimana cara mengatasinya? Itu kalau dari aku sih jangan dipendam sendiri ya. Banyak ngobrol sama orang-orang yang udah pernah kesana gitu. Pada saat itu aku takut mau sekolah boarding gitu ya. Aku banyak ngobrol sama guru-guru yang dulunya di boarding school, gimana sih di sana, semenyeramkan itu atau tidak? Ternyata tidak gitu kan. Waktu mau keluar negeri juga gitu, aku banyak lihat-lihat
apa sih yang mereka lakukan di sana gitu. Kalau misalnya berkesempatan untuk ngobrol langsung sama orang-orang yang udah di sana juga bisa banget tuh diajak ngobrol kayak sebenarnya seperti apa sih gitu. Misalnya masalah biaya ditanyain gimana prosesnya mereka, misalnya mereka beasiswanya apa aja atau takut sulit komunikasi dengan orang tua, tanyain juga gitu. Jadi kayak list down aja apa concern kamu gitu ya, ketakutannya, lalu dikonfirmasi sama orang-orang yang mungkin udah berpengalaman di bidang itu gitu atau di kegiatan itu. Jadi jangan dipendam sendiri, kalau takut wajar itu ya, itu manusiawi banget, tapi coba dikonfirmasi apakah ketakutannya itu beneran gitu ya. Jadi di confirm ke orang-orang terkait gitu. Terus yang kedua tadi gimana ceritanya yang Harvard itu, ya itu sih awalnya kan aku dapet Harvard tapi uangnya nggak ada gitu ya. Dan LPDP juga waktu itu belum pembukaan. Akhirnya aku sempet kayak ya udah Harvardnya ditunda dulu aja. Ternyata Harvardnya nggak bisa ditunda. Akhirnya ya udah aku nggak confirm. Aku akhirnya mengundurkan diri gitu kan dari Harvard. Terus kayaknya seat aku udah dikasih ke orang lain yang ada di waiting list. Terus tiba-tiba LPDP buka. Dan LPDP tiba-tiba bikin program baru yang khusus buat orang-orang udah keterima di top 13 universitas waktu itu, bisa langsung wawancara aja gitu. Akhirnya aku kontak Harvardnya lagi, aku sempet nggak dibolehin, akhirnya aku kontak langsung direktornya gitu ya. Aku email, aku telepon juga, terus diskusi sih, banyak dikomunikasiin. Akhirnya terus mereka juga nggak yakin kan, karena aku juga belum tentu dapet LPDP-nya gitu. Cuma aku coba untuk komunikasikan, akhirnya dibolehin deh. Akhirnya aku tetap bisa kuliah dan alhamdulillahnya keterima LPDP juga. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin Kak, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari slide yang mungkin saya bacakan saja ya. Apakah saya perlu latihan terus atau saya harus memiliki imajinasi yang tinggi atau yang lain untuk menulis essay? Dan adakah rekomend tempat les IELTS di Balam? Aku nggak ada rekomend tempat les sih, karena aku sendiri nggak les. Cuma bisa di Google aja deh itu. Atau tanya orang-orang yang udah pernah les. Terus terkait esai, banyak-banyak brainstorm, banyak-banyak ngobrol sama orang-orang yang terdekat kamu ataupun orang-orang yang nggak terlalu dekat gitu ya. Ceritain poin-poin yang kamu mau bahas di esai dan denger perspektif mereka tuh seperti apa. Mungkin yang menurut kamu biasa-biasa aja sebenarnya tuh menarik buat orang lain gitu. Jadi di brainstorm, terus dibikin list-listnya, dibikin draftnya, ditulis dan revisi berkali-kali sih. Aku aja sampai 11 kali revisi sebelum aku submit esai gitu. Jadi berkali-kali itu dipoles terus grammarnya, kontennya, segala macam gitu sih. Terima kasih Kak. Dan mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana caranya untuk kita tahu cara untuk mencapai sukses, namun hambatan terbesarnya adalah malas. Terima kasih Kak. Mager gitu ya. Keep yourself inspired aja sih, banyak nonton video inspiring people segala macam, jadi kayak bikin motivasi gitu loh, kayak biar nggak tertinggal lah, lihat orang-orang sukses segala macam TEDx-nya gitu sih. Keep yourself motivated pada saat udah mulai mager gitu kan, tonton tuh video, jangan nonton YouTube nggak jelas doang gitu kan, atau Halilintar dan lain-lain. Coba yang cari motivational atau orang-orang sukses gitu-gitu, jadi motivasinya balik lagi gitu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, maka sesi tanya jawab ini dicukupkan. Terima kasih lagi kami sampaikan kepada Kakak Indah Safira Zatadini yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada peserta webinar atas partisipasinya. Sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan mungkin dari narasumber bahwa di balik suatu kesuksesan, ada begitu banyak hal yang telah dialami termasuk merasakan pahitnya kegagalan. Jangan jadikan semua itu penghalang, namun jadikan itu keyakinan bahwa kita bisa, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
Saya Jenita, lebih kurangnya mohon maaf sebagai moderator. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu sesi 6 bersama narasumber kita yang sangat berprestasi dan tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Kak Indah Safira Zata ini dapat memotivasi kita untuk hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin dan peserta, demikianlah serangkaian acara webinar Level Up hari ketiga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan pembina STMKG, narasumber kita Kak Indah Safira Satadini dan moderator senior Taruni Niluh Jenita Astia Putri, serta seluruh hadirin yang mengikuti hingga akhir acara. Kami juga ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi pada pranala yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Dan kami juga mengingatkan untuk kedua pemenang pada sesi ke-6 ini nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Baik, hadirin dan peserta sekalian yang bertugas berdiri, sampai jumpa di webinar sesi ke-7, tentunya dengan tema yang baru, narasumber baru, dan semangat yang baru. Sehat semuanya dan tetap semangat untuk seluruh peserta virtual meeting. Setelah ini, seluruh peserta dapat diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Baik, mungkin cukup sekian untuk rangkaian acara webinar hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.